Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali ya, di perkuliahan praktikum CAT 1 2 dimensi kita hari ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Pertemuan ke-11 kita masih membahas mengenai pembuatan gambar kerja 2 dimensi ya. Jadi pertemuan ke-11 ini adalah pertemuan terakhir kita membahas mengenai pembuatan desain 2 dimensi. Karena di pertemuan selanjutnya yaitu 12, 13, dan ke-14 kita akan fokus membahas mengenai pembuatan gambar atau modeling 3 dimensi ya. Mulai dari pembuatan komponen 3D, assembly sampai ke pembuatan gambar kerjanya. Ya, jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita membahas mengenai pembuatan gambar kerja 2 dimensi ya. Jadi dari awal langsung 2 dimensi. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah pembuatan gambar kerja untuk bevel washer. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kita aktifkan dulu software AutoCAD-nya. Ya, seperti biasa kita klik toolbar new. Kemudian pilih template-nya UDP A4V ya untuk template vertikal. Oke, kita tunggu sampai kondisi template-nya aktif. Kita lihat ya di sketch desainnya. Di sini ada gambar proyeksi untuk bevel washer. Seperti biasa, dari informasi gambar ini kita harus lihat tipe proyeksinya apa. Ya, kalau dilihat dari simbol proyeksi ini berarti ini adalah proyeksi Amerika atau proyeksi sudut pandang ketiga. Ya. Di sini ada gambar nih. Ini kita asumsikan ini tampak depan, ini tampak samping. Tapi di sini ada informasi kita harus membuat gambar potongan. Dan ada juga gambar auxiliary view ya. Jadi kita diminta untuk membuat gambar potongan dan auxiliary view. Oke, lihat template sudah aktif. Pertama-tama ya kita asumsikan bahwa tampak depannya ini dan ini tampak samping kanan. Ya, kita akan mulai dari sini. Kita lihat bahwa dimensinya ya dia totalnya 76. Kita akan buat sketch seperti ini. Ya, total 76. Buat line. Klik di sini masukkan 76. Tekan tab. Ini sudutnya 0 derajat. Enter. Klik kanan enter. Kemudian kita tinggal offset ya. Offset di sini 12. Kita offset. Masukkan nilai offsetnya 12. Enter. Oke. Kanan. Kemudian di sini ada di bagian yang dihilangkan sedalam 3 mili ya. Berarti kita offset lagi. Masukkan offsetnya 3. Klik garis yang bawah tapi arahkan ke atas. Oke. Di kanan. Selanjutnya kita tinggal ya, kita tutup di bagian kanan dan kiri. Ini ke sini kita tutup sampai sini. Ke kanan lalu klik enter. Ke kanan lagi kemudian klik repeat line. Ini kita klik di sini. Oke. Kemudian kita cek di sini ini tebalnya 10 ya. Berarti kita tinggal offset 10 mili. Ya, klik ke offset 10 mili, masukkan jarak offsetnya. Ini diarahkan ke sini. Oke. Kemudian kalau udah, kita tinggal ada yang kita potong, kita trim. Yang tidak perlu ini kita trim ya. Ini kita trim. Tentukan batasnya dulu ini 1, ini 2. Klik kanan. Nah, ini kita potong 1, 2, 3. Oke. Berikutnya kita akan buat di sini dia ada 30 ya. 30, di sini ada 22. Di sini jaraknya dari ujung ini ke center lubang 38, tinggal tambah 22 berarti 60. 60 ya. Oke.
Oke ya, setelah kita buat seperti ini, ya kita lihat di sini kita akan buat garis dia membentuk sudut 30 derajat. Ya. Oke, untuk memudahkan membuat garis dengan kemiringan sudut 30 derajat, kita setting di tracker ya, ketik DS, nanti akan muncul drafting setting. Ya, ini DS, drafting setting. Klik di polar tracking, ini kita ganti menjadi 30. Ya, lalu klik OK. Kita klik, kita cek dulu di sini gambarnya, lihat di sini jarak dari sini sampai ke center lubang nih 38. Tinggal ditambah radius 22, berarti totalnya 60 ya. Kita klik line. Tentukan titik awalnya di sini. Lihat di sini akan muncul polar tracking yang warna hijau ya. Lihat di sini dia membentuk sudut 30 derajat. Ini juga 30 derajat ya. Ini 30 derajat ya. Masukkan tadi panjang garisnya 60. Lalu enter. Lalu ini kan sudut 150 ya. 150 itu kan sama dengan 90 derajat ditambah 60. Ya benar ya. Karena totalnya kan kalau sampai lurus dia kan 180 ya. Ini berarti kalau 180 kurang 150 jadi 30 derajat. Oke, tekan enter. Ya. Kemudian berikutnya ya kan membentuk 90 derajat ya. Nah, ini oke. Kita buat dulu lurus ya. Ikutin ini. Klik kanan, klik enter, lalu tinggal kita trim. Ini batasnya, lalu klik kanan, ini kita potong. Oke. Kita lihat di sini. Di sini kan jaraknya 38 ya dari sini sampai ke center lubang. Sedangkan dari atas ini radiusnya 22. Berarti bisa kita offset dengan referensi garis yang ini ya. Kita klik offset, masukkan angka offsetnya 22. Lalu klik ini arahkan ke sini. Oke, kanan. Kemudian kita cek diameter lubangnya ini 20. 20 berarti kita offset 10 ya. Klik offset, masukkan jarak offsetnya 10, enter. Ini kita klik sini 1 2 ya. Lalu klik kanan. Ini kan masih belum sampai sini ya. Ini kita extend, klik kanan, pilih extend. Tentukan batas extendnya di sini, lalu klik kanan. Klik ini sama ini. Ini ya, oh ini extend bukan trim. Kemudian berikutnya trim. Tentukan batas potongnya ini 1 kanan, ini kita potong 1 2. Oke. Di dua garis ini karena ini mereferensikan lubang. Ini kita ubah layarnya menjadi AM3 ya, lihat seperti ini. Oke ya. Jadi sudah hampir selesai untuk gambar tapak depan ini. Oke. Kita escape. Kemudian kita tinggal ubah nih menjadi garis sumbu. Klik. Arahkan ke sini. Oke. Kemudian garis yang tadi yang awal kita hapus jadi muncul seperti ini. Oke ya. Ini untuk gambar tampak depan selesai. Berikutnya kita akan buat gambar tampak kanan. Gambar tampak kanan, kita buat dulu referensi jaraknya. Misalnya kita masukkan jaraknya 40 ya. Oke. Kemudian kita buat referensinya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini dia lebar totalnya kan 65. 65 ya. 65 dibagi 2 kan berarti 32,5 ya. 32,5. Oke. Kita offset 32,5 ya. 32,5 enter. Ini 1, kemudian ini 2. Oke. Kanan. Pertama-tama kita buat dulu ini. Ini ke sini 1. Kemudian kita buat garis referensi ya. Sini sampai sini. Jadi semua garis yang berhubungan kita munculkan. Ini. Lalu ini. Kemudian lubang ya. Tuh.
Kemudian titik pusatnya, titik pusat lubang. Oke. Pastikan pada saat kita mengklik garis ini muncul simbol perpendikular atau ketegak lurusan. Di awalnya begini sampai turunkan begini sampai muncul nih, lalu kita klik. Lalu kemudian kita lihat di sini diameter lubangnya kan 20, berarti kita offset 10. Ya. 1 2. Lalu kemudian lihat di sini ini kan radiusnya 22 ya. Oke ya, jadi kita offset tadi, masukkan 22. Enter. Ini 1, nah ini masih 10. Skip. Kita ini offset 22, enter. Klik 1, klik 2 ya, klik kanan. Oke, selesai. Lalu kita cek lagi di sini. Lihat batas-batasnya. Oke. Ini kita trim ya, ada sebagian yang kita trim. Ini batasnya, ke kanan. Lalu kita klik yang trim. Oke, di kanan. Oke. Kemudian berikutnya yang kita cek lagi. Di sini kan ada lubang ya. Lubang dengan titik pusatnya berada di sini. Kita buat di sini menggunakan elips. Pilih elips center. Klik di sini 1, ya, 1, kemudian 2. Ya, ini untuk membuat lubang yang ini. Kemudian kalau udah berarti yang sudah tidak yang sudah tidak diperlukan kita hapus ya. Kemudian juga ada di sini kita akan buat radius yang ini ya. Untuk radius yang ini kita juga buat menggunakan elips. Pilih elips center. Ini titik pusatnya sama. Tempatkan dia di sini, kemudian satu lagi di sini. Oke. Hanya saja bagian yang ini kan harus dihilangkan. Berarti kita trim. Tentukan batasnya ini 1, 2, lalu klik kanan, pilih ini untuk dihilangkan. Kemudian klik kanan, lalu klik enter. Klik kanan lagi, pilih repeat trim, tentukan ini batasnya. Lalu klik kanan, pilih ini yang kita hapus. Oke. Klik kanan, klik enter. Lalu garis-garis yang tidak kita perlukan kita hapus. Ya. Ini kita trim dulu. Trim. Kita trim, klik kanan. Lalu hapus ini. Ya. Ini kita hapus juga. Kemudian garis yang ini kita ubah layernya menjadi M3. Lalu garis yang ini kita hapus ini. Kita klik kanan, pilih trim 1, 2. Klik kanan, pilih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ya. Kemudian kita klik lagi trim, pilih yang ini kanan, lalu potong yang ini 1, 2. Ya, kita cek di sini gambarnya. Ya. Ini dua garis yang ini kita ubah layernya menjadi AM3. Ya, supaya jadi putus-putus. Kalau udah, kemudian ini kita munculkan klik untuk garis sumbu. Lalu klik kanan lagi. Ya, oke. Lalu garis yang tadi awal referensinya kita hapus. Oke ya, kita lihat nih gambarnya. Oke. Cuma dia di sini diminta ada muncul gambar potongan ya. Gambar potongan arahnya ke sebelah sini. Berarti kan harus melihat dari sini ya. Jadi kalau melihat dari sini berarti ini bisa kita copy. Ini kita copy yang ini. Di kanan. Tentukan base-nya di sini. Oke, kita tempatkan dia di sini lah. Oke. Atau ini referensinya bisa kita tempatkan di sini.
Hanya saja kalau lihat dari sini berarti ini harus kita mirror ya, kita mirror di kanan, ditentukan bidang objeknya, lalu ini kan harus kita hapus nih, yes, biar nggak muncul. Lalu di sini ya kita bisa buat referensinya 90 atau 85. Ini kita munculkan di sini, ini kita move, pindahkan dia ke sini ya, lalu kita hapus. Oke, ini karena ada bagian yang dipotong berarti ada bagian yang hilang ya, ini berarti kan hilang ya, karena kan bagian yang dipotong. Ini hilangnya nggak semua, tapi ada bagian yang ini kita trim. Oke, lalu ini menjadi garis objek ya, di am0 ini kita ganti lagi menjadi am0. Oke, lalu baru kemudian kita hatch. Fix ini satu ya, lalu satu lagi fix. Nah, warnanya kita ubah warna menjadi misalnya merah ya, jadi ini untuk gambar potongan. Ini gambar potongan. Gambar potongan, jadi kita munculkan simbol potongannya. Simbol potongan AA. Home. Simbol, ini dia, simbol potongan. Ya, arahkan dia ke sini. Oke. Section. Oke, original section. Ya, ini kita tempatkan dia di sini. Ya. AA. Kemudian dia kan ada auxiliary view ya. Ini kita buat juga, di sini kita buat referensinya. Misalnya ini kita buat di sini 70 atau 60 boleh, 60 enter. Kita buat referensinya. Ini aja ya, oke. Lalu klik, ini kita buat jadi yang berhubungan, kita buat referensinya. Ini juga. Ini kita buat ya, garis yang berhubungannya. Kanan. Oke. Ini juga. Jadi kita buat dulu garis referensinya, nanti kita sempurnakan. Lalu kemudian ini. Kemudian juga ini. Oke. Kita cek tadi ya. Dia lebarnya kan 65. Jadi kita offset. Ini kita extend dulu. Ini batasnya ini kita extend.
Kemudian kita offset, kan 65 berarti 32,5 tadi ya. Enter. 1, 2. Kemudian kita extend. Lalu klik kanan, ditentukan yang mau kita extend. Kemudian ada yang kelebihan, ini kita trim. 1, 2, 3. Di sini kita ini circle di radius 1. Kemudian tadi ada 22 ya. Radius ini, radius yang ini 22. Ini kita offset juga 22. Enter. 1, 2. Ke kanan. Kita buat circle sampai sini ya dia. Oke. Lalu kita trim. Kita trim yang tidak diperlukan, kita trim nih seperti 1, 2, 3 ya. Yang ini juga referensi untuk lubang ini udah nggak perlu ya. Ini hapus. Kemudian yang ini kita trim. Ini yang sudah tidak diperlukan lagi, ini kita hapus. Oke. Ini kan bagian ini hapus nih. Jadi tinggal yang ini. Ini kita ubah menjadi layarnya AM3. Ya, ini AM3. Kemudian ini juga kita trim. Ini kita trim. Oke. Untuk 2 yang ini garis putus-putus, diubah layarnya menjadi AM3. Kemudian yang ini dan ini, nah ini kita trim lagi, karena kan bagian yang ini tidak ada. Lalu kemudian kita tinggal bikin garis sumbunya, ini kita hapus. Lalu ini kita hapus, kita bisa pilih menggunakan kita ubah yang center marknya, center line-nya bisa ini. Kalau dia nggak ada, center line cross. Ini aja deh, center line. Ini. Oke, lalu ini bisa kita copy. Kita rotate 90 derajat. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Oke ya. Ini dia. Seperti ini. Ini untuk auxiliary view. Ya, auxiliary view. Kemudian di sini auxiliary view, cuma simbolnya nggak muncul ya. Ini harusnya ada muncul auxiliary view. Jadi memang di AutoCAD itu manual untuk memunculkannya. Auxiliary view. Jadi nggak apa-apa, kita bisa buat seperti ini.
ini bisa kita mirror. Oke, no, ini kita tinggal hatch. Ini kita pilih solid. Pilih solid, warnanya putih by layer. Oke. Oke, ini bisa kita ketik. Ini bisa kita copy. Tempatkan di sini. Ubah menjadi B. Identifiernya B. Ada ini ya. Ini auxiliary view. Terus kita cek di sini, kita ketik aja nih B. Multiline text. Oke, ketik B. Warnanya merah. Kita samakan. Oke, ini 5 warna B. Ini besar ya. Ya, coba kita masukkan ini. Besar 10. Kita masukkan 0. Oke. Oke, B. Lalu di sini kita copy. Tempatkan dia di sini. Kasih keterangan view B. Oke, view B. View-nya juga harus besar. Oke, kita geser. Tulisannya seperti ini. Oke, ya. Jadi kita udah buat di sini tampak proyeksi, kemudian ada gambar potongan, ya, kemudian juga ada gambar auxiliary view-nya. Atau ini kita pindahkan lagi. Oke, ini aja nggak apa. Oke ya, kalau udah, kemudian jangan lupa kita save. Ini kita simpan filenya di lokasi yang kita tentukan.
save as. Save as. Kita klik save as, pilih di desktop, ya, simpannya di file yang sudah kita siapkan. Di sini masuk ke tugas 10. Tugas 10 tadi namanya bevel washer. Bevel washer, kemudian kita save. Oke, ini bevel washer, ya, jangan lupa. Kemudian kita klik layoutnya, kemudian kita ketik mv, ya, mview, lalu kita buat area view-nya. Sini kita klik atur skalanya, kita atur 1:2. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian baru kita masukkan dimensi. Kita masukkan dimensi. Klik di annotate, masuk power dimension. Oke, kemudian ini. Tuh. Enter. Kemudian berikutnya. Tuh. Di 12. Lalu kemudian klik kanan, kita pilih angular. Bisa kita klik sini. Ya, lalu klik kanan. Berikutnya kita klik ini, kita power dimension lagi. Oke, ini untuk 38. Enter. Ini terlalu ini, jadi bisa kita munculkan ini view-nya. Ini kita klik view, kita pilih ya yang kita geser ke kanan. Bisa view-nya. Oke. View B, kita set. Lalu layout. Kita klik layout. Ini kalau ini terlalu jauh, ini kita perbaiki ya. Kita delete, ini kita klik annotate, power dimension. Oke, 50. Enter. Kemudian berikutnya ini. Oke, ini 65. Ya. Ini bisa kita munculkan dimensinya sini. Oke, 44. Lalu klik kanan. Kita bisa munculkan ini. R22.
Lalu khusus untuk ini lubang karena dia tembus, di sini kita bisa kasih keterangan true, THRU itu tembus ya. Oke, ini kita rapikan sedikit. Ya, nih. Jadi untuk gambar auxiliary view ini untuk memudahkan ya melihat ini apa namanya ukurannya. Kalau ini kan susah nih kita memberikan ukuran ya. Kita lihat nih, kita memberikan ukuran untuk yang gambar elips kan susah. Ya. Malah aneh ya. Makanya untuk memudahkannya kita membuat gambar auxiliary view seperti ini. Oke. Ini untuk gambar potongannya, oke, udah. Posisi paling kita tinggal menentukan tinggi total. Tinggi total ya. Posisinya paling kalau kita lihat di sini. Oke. Oke. Ini yang perlu kita munculkan. Posisinya ya, ini satu lagi ya, karena dia pas di tengah-tengah. Jadi perlu kita munculkan. Kita mulai apa? Ini kan udah identik ya, dia udah lihat tengah-tengah seperti ini, itu di senternya. Oke ya, ini udah. Berikutnya kita akan memunculkan part list ya. Di sini kan udah kita siapkan, tinggal kita isi. Di sini kan bevel washer. Untuk bevel washer kita klik di sini part reference, kita klik di sini. Ya, di sini kan deskripsinya namanya bevel washer. Bahannya misalnya mild steel, lalu dimensinya panjang 76 kali 65 kali 42 ya. Quantity 1. Oke. Lihat, begitu ini dia langsung muncul di sini ya. Jangan lupa kemudian layer untuk view ya, batas view ini, cam view kita matikan lampunya supaya nggak muncul. Kemudian baru kita klik ya setting untuk title blocknya, mulai dari skala yang tadi 1:2, kemudian tanggal sekarang ini tanggal 16 ya, tanggal 16 Juni 2021. Kemudian nama, misalnya gambar ya, ini tergantung mahasiswanya ya, nama mahasiswanya yang gambar. Kalau yang memeriksa, kalau mahasiswa jawab ya dosen yang ngajarnya ya. Yang memeriksa dan setujui, kalau mahasiswa nanti isi dosen yang mengajarnya. Kemudian di sini judul gambar, bevel washer. Ini UDP strip 21 strip T11 T10 kami kan untuk pertemuan ke-11 strip 01. Oke. Ini kalau di sini untuk mahasiswa jawabnya NIM ya, nomor NIM. Oke, kemudian file name. File name sesuaikan dengan nama filenya.
Ya, di sini nama filenya kan tugas 10 ya, nama filenya Bevel Washer. 10 Bevel Washer. Kemudian jangan lupa di bagian tabel revisi. Ini untuk revisi ini sesuai dengan nama yang membuat gambarnya. Oke, kemudian tanggalnya juga disamakan dengan tanggal pertama kali gambar dikeluarkan. Ini kan 16 ya. 6, 21. Kemudian ini manufaktur dikeluarkan pertama kali ini kan untuk perkuliahan, jadi ubah manufaktur ini kita ganti menjadi perkuliahan. Ya, oke, ini udah selesai semua ya. Jadi cara untuk membuat gambar kerja untuk komponen bevel washer sudah selesai ya, termasuk kita membuat gambar potongan dan juga gambar auxiliary view-nya ya, udah kita buat di sini. Jadi nanti mahasiswa tinggal mencoba mengulanginya, membuatnya sendiri ya. Dan jangan lupa kumpulkan tugasnya di Google Classroom untuk kelas pertemuan ke-11. Oke ya, demikian perkuliahan kita hari ini ya, membahas mengenai pembuatan gambar kerja untuk komponen bevel washer. Ya, jadi setelah ini mahasiswa mencoba membuatnya sendiri ya, dan jangan lupa dikumpulkan ya. Saya tunggu jawaban tugasnya. Ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.